Halo kawan-kawan semuanya, kembali kita akan menyaksikan film Saat Santai dari channel Domatika. Cerita film kali ini berjudul Exodus God and Kings. Film ini bercerita tentang manusia yang bernama Musa yang diperintahkan Tuhan untuk membebaskan suatu bangsa dari perbudakan oleh Raja Mesir. Teman-teman, film ini hanya karya seni seorang sutradara bernama Ridley Scott. Untuk itu, tidak perlu dibanding-bandingkan dengan isi kitab suci yang ada. Oke. Diceritakan pada awal film ini, keadaan zaman tahun 1300 sebelum Masehi dan bangsa Ibrani sudah 400 tahun menjadi budak kerajaan Mesir. Mereka dipaksa kerja rodi membangun kota, membuat patung-patung dan bangunan megah di kerajaan Mesir. Sesaat kemudian, terlihat di istana kerajaan Firaun sedang memimpin pertemuan bersama dua putra mahkotanya, yakni Ramses dan Musa, sehubungan adanya rencana memerangi bangsa Het yang saat itu sudah berkemah di perbatasan kerajaan Mesir. Firaun juga meminta dukun untuk meramalkan hasil peperangan dengan bangsa Het itu. Ritual dukun telah selesai tetapi dia tidak bisa memastikan siapa pemenangnya. Namun dukun itu meramalkan, dalam peperangan itu akan ada pemimpin yang akan ditolong dan penolongnya kelak akan menjadi pemimpin kerajaan. Kemudian diperlihatkan dua putra mahkota, yaitu Pangeran Ramses sebagai anak asli Firaun dan Pangeran Musa yang merupakan anak angkat. Mereka begitu akrab sebab mereka tumbuh bersama-sama hingga dewasa. Firaun kemudian memberikan mereka pedang yang sama dan memerintahkan mereka memimpin pasukan untuk menyerang bangsa Het itu. Tanpa berlama-lama mereka pun pergi dan perang pun terjadi. Di tengah peperangan terlihat Ramses terjatuh dari kudanya dan hampir saja dihabisi oleh musuh. Beruntungnya Musa segera menolongnya. Ramses terkejut. Dia teringat akan ramalan dukun tentang seorang penyelamat yang akan menjadi pemimpin mereka. Setelah perang selesai dan pasukan kerajaan Mesir memenangkan peperangan, mereka kemudian kembali ke kerajaan. Di kerajaan terlihat Firaun penasaran dengan keberanian Musa. Menurut informasi Musa telah menyelamatkan Ramses. Awalnya, Musa menolak memberitahu, sebab kejadian itu dianggap biasa saja dalam hal saling menolong dalam peperangan. Akan tetapi berbeda dengan Firaun, dia sangatlah mempercayai akan ramalan. Firaun sempat berkata jika sebenarnya dia lebih setuju jika Musa yang menjadi Raja Mesir untuk menggantikannya daripada anak kandungnya sendiri. Saat malam hari, diperlihatkan kegalauan Ramses akan ramalan itu. Dia mulai goyah dan takut. Jika kelak Musa akan menggantikannya menjadi Raja Mesir, Musa terus meyakinkan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Kemudian Firaun memerintahkan Musa untuk menemui seorang pangeran muda yang bernama Fitom yang dipercaya mengurus para budak. Musa melihat tindakan Fitom terhadap para budak yang diperlakukan sewenang-wenang dan tindakan kejahatan lainnya untuk mengurangi populasi bangsa budak. Musa memutuskan untuk bertemu langsung dengan para budak-budak. Dia bertemu para pemuka kaum Ibrani yang salah satunya bernama kakek Nun. Saat itu, kakek Nun meminta Musa untuk bertemu dengannya pada malam hari, sebab ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Musa yang merasa penasaran, pada malam hari pun datang dia menghampiri si kakek. Kemudian si kakek Nun menjelaskan, jika Musa adalah seorang yang terlahir dari kalangan mereka. Saat masih bayi dia dihanyutkan oleh ibunya ke sungai Nil, supaya tidak dibunuh oleh Raja Firaun. Istri raja yang sedang mandi di sungai itu, kemudian memungutnya dan merawatnya diam-diam, kemudian mengangkatnya menjadi anak angkat. Pada waktu itu Firaun ketakutan terhadap ramalan yang menyatakan bahwa ada seorang anak laki-laki yang lahir di Mesir dan setelah besar akan menjatuhkan kerajaannya. Sebab itu, dia mencari semua bayi laki-laki di setiap rumah dan membunuhnya. Sebelum selesai si kakek Nun bercerita, Musa yang geram langsung meninggalkan tempat itu. Dia juga sempat membunuh beberapa penjaga. Kemudian Musa melaporkannya kepada Ramses akan kelakuan Pangeran Fitom, dan mereka akan memecat Fitom. Di kerajaan terlihat dua orang budak sedang melaporkan status sesungguhnya dari Musa kepada Firaun dengan harapan dapat imbalan. Akan tetapi Firaun sebelumnya juga telah mengetahui hal itu dan tidak ingin informasi itu tersebar.
Kemudian Firaun membunuh pelapor itu. Beberapa waktu berselang, Firaun yang sakit-sakitan akhirnya meninggal. Kemudian Ramses dilantik menggantikan ayahnya sebagai Raja Mesir dan menjadi Firaun. Ketika Firaun sedang mengadakan rapat, Pangeran Fitom datang dan menjelaskan kepadanya tentang sosok Musa yang sebenarnya adalah keturunan Ibrani. Mendengar informasi itu, Ramses yang telah menjadi Firaun segera menginterogasi Musa, ibu permaisuri, dan Maryam kakaknya. Firaun ingin memastikan jika ucapan Fitom itu tidak benar. Sempat terjadi percecokan hebat antara mereka. Terlihat Musa berhasil meredam kemarahan Firaun, tetapi Firaun masih tidak bisa menerima pernyataannya itu. Keesokan harinya ibu angkat Musa, atau permaisuri raja memberitahu hal yang sebenarnya kepada Musabia yang telah menyelamatkannya dari Sungai Nil dan merawatnya hingga menjadi anak angkat raja. Dia memang keturunan orang Ibrani, dan dia harus segera meninggalkan Mesir untuk menghindari pertikaian dengan Ramses yang sudah pasti akan menyakiti Musa. Akhirnya Musa berpamitan dan meninggalkan Mesir. Perjalanannya seperti tanpa tujuan, tetapi dia harus terus melangkah untuk menjauhi Mesir, hingga sampai di tanah padang dekat Bukit Torsina. Saat itu dia kehausan, kemudian dia mampir di sebuah sumur. Dia bertemu dengan beberapa gadis yang sedang menimba, ada beberapa gembala mengganggunya, dan akan merebut sumur itu. Musa segera membelanya dan menghalau para gembala itu. Salah satu gadis itu bernama Sipora. Dia dan saudara-saudaranya berterima kasih atas kebaikan Musa yang telah membela mereka. Mereka lalu membawa Musa ke rumah mereka, dan Musa diizinkan tinggal di sana. Musa sempat bekerja sebagai pengembala kambing, dan seiring berjalannya waktu, Musa dan Sipora saling jatuh cinta hingga akhirnya mereka menikah. Kemudian mereka mempunyai seorang putra yang bernama Gerson. Suatu ketika saat Musa sedang bermain bersama Gerson anaknya, Musa penasaran dengan sebuah gunung yang orang-orang setempat percayai sebagai gunung suci milik Tuhan. Musa yang tidak begitu yakin, pada malam harinya mencoba menaiki gunung itu. Sesampainya di atas, tiba-tiba terjadi hujan besar dan tanahnya longsor, membuat Musa terkubur di dalam lumpur. Saat itu juga dia melihat sebuah api menyala, dan entah dari mana datangnya muncul seorang anak kecil menghampiri Musa. Bocil itu mengaku bahwa dia adalah pengirim pesan dari Tuhan. Tuhan meminta dia untuk membebaskan para budak dari penindasan Raja Firaun dan membawa mereka ke tanah Kanaan. Ketika Musa terbangun, nampak dia sudah berada di rumah dan dirawat oleh istrinya. Musa kemudian menceritakan semuanya. Istrinya tidak yakin sebab tidak mungkin Tuhan menemuinya dalam sosok seorang anak kecil atau bocil. Seusai kejadian itu, nampak Musa selalu gelisah karena bayang-bayang anak kecil itu yang terus saja menghampiri Musa. Musa lalu menanyakan apa maksud dari bocil itu. Anak itu kemudian menyampaikan pesan dari Tuhan agar Musa kembali ke Mesir dan menyelamatkan umatnya yang tertindas dalam perbudakan selama ratusan tahun. Setelah berpikir panjang, Musa memutuskan untuk pergi kembali ke Mesir untuk menemui Firaun. Kemudian dia meminta kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Ibrani dari perbudakan dan keluar dari tanah Mesir sesuai dengan pesan dari Tuhan. Tentu saja Firaun tidak mau membiarkan para budaknya pergi dari Mesir. Di Mesir Musa kembali menemui kakak Nun untuk menyusun sebuah rencana apa yang harus mereka lakukan. Dia juga diperkenalkan dengan kakaknya yang belum pernah dia temui sebelumnya, yaitu Harun. Sebelum mereka melakukan perlawanan kepada Firaun, terlebih dahulu dia melatih mereka agar dapat menggunakan senjata. Di sisi lain, Firaun telah tahu keberadaan Musa. Dia segera menyiksa budak-budaknya agar mereka mau memberitahu di mana Musa sedang bersembunyi. Firaun kemudian membunuh satu keluarga setiap 1 hari selama Musa belum dia dapatkan. Tetapi para budak itu tetap teguh dengan pendirian mereka dan tidak mau memberitahu keberadaan Musa. Pada malam hari Musa dan kelompoknya meledakkan semua kapal-kapal berisi bahan makanan di Mesir dan menyerang prajurit-prajuritnya. Melihat hal itu Firaun tidak tinggal diam dan membakar habis rumah-rumah budak. Nampaknya penyerangan yang dilakukan Musa tidaklah begitu berarti. Mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi prajurit Mesir, apalagi rumah-rumah para budak sangat dekat dengan tempat prajurit Mesir. Kemudian si bocil utusan Tuhan itu muncul lagi dan memberitahu Musa
bahwa Tuhan akan memberi mereka bencana yang sangat dahsyat dengan tujuan agar Firaun mau membebaskan bangsa Ibrani itu dari perbudakan. Bencana itu pun dimulai dengan predator-predator Sungai Nil, seperti buaya yang menyerang kapal-kapal lain. Mereka juga saling serang antar predator. Akibatnya Sungai Nil dipenuhi oleh darah dan menyebabkan kematian ikan-ikan Sungai Nil yang merupakan sumber kehidupan mereka. Air di Sungai Nil sementara tidak dapat diminum, sungai itu juga membuat ladang-ladang mereka harus gagal panen karena sumber air yang sudah tercemar. Kemudian di malam hari katak-katak memasuki istana Firaun hingga membuat istana begitu kotor dan dipenuhi oleh bangkai katak. Namun demikian, Firaun terlihat masih saja tidak mau peduli terhadap pesan Tuhan. Karena banyaknya bangkai kodok tersebar di seluruh Mesir, berakibat lalat-lalat berterbangan, Mesir yang sangat megah itu pun berubah menjadi negeri bangkai. Pada malam berikutnya, si bocil utusan Tuhan itu kembali menemui Musa. Dia menyampaikan, jika bencana yang baru saja terjadi hanyalah permulaan, masih banyak bencana-bencana lain yang akan datang jika Firaun masih tetap membangkang kepada Tuhan. Pada malam hari, Mesir didatangi hujan batu yang meluluh lantakan Mesir. Pada keesokan paginya Mesir diserang oleh hama belalang yang entah datang dari mana. Para belalang itu menghabisi semua stok makanan seluruh Mesir hingga membuat masyarakat Mesir kelaparan dan memberontak kepada Firaun. Firaun lalu diminta oleh penasihat agar dia merelakan sedikit persediaan makanan dan membagikan kepada rakyatnya, tapi Firaun tak mau memberi makan rakyatnya sendiri. Pada malam hari, diperlihatkan para pemberontak yang mulai menjebol tempat penyimpanan makanan dan menjarahnya sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, ketika mereka hendak kabur meninggalkan tempat itu, prajurit-prajurit Firaun telah berada di luar dan segera mengeksekusi mati para penjarah itu. Rupanya Firaun memanglah raja yang sangat keras kepala, segala bencana yang menimpa tetap membuatnya tak bergeming. Kemudian, Musa diberitahu akan adanya bencana paling dahsyat akan terjadi di Mesir. Hal itu diberitahukan kepada Firaun, bahwa akan ada pencabut nyawa anak-anak kecil yang berada di Mesir. Kecuali mereka yang telah melumuri darah domba, pada pintu-pintu rumahnya akan terluput dari bencana ini. Umatnya Musa diperintahkan untuk mengoleskan darah domba di setiap pintu rumahnya, agar terhindar dari bencana ini. Musa juga telah menemui Firaun dan memberitahu akan kejadian yang segera terjadi. Firaun mengira jika bencana yang akan datang itu berbentuk fisik, maka dia menjaga anak-anaknya dengan senjata pedang. Akan tetapi ketika kegelapan menyelimuti seluruh Mesir, dia terkejut karena anaknya telah tak bernyawa. Setelah kepergian anak kesayangannya itu, Firaun menyerah kepada Musa dan mengizinkan Musa membawa kaumnya keluar dari Mesir dan terbebas dari perbudakan. Akan tetapi, Firaun sadar budak-budak yang berjumlah sekitar 400.000 orang meninggalkan Mesir akan menyebabkan kerugian yang besar. Maka timbul kembali kelicikan di hati Firaun. Dia telah merasa kehilangan segalanya dan sekarang Musa harus membayarnya, pikirnya. Segera seusai menguburkan anaknya, Firaun mengumpulkan 4.000 pasukan berkuda untuk mengejar Musa dan kaumnya. Mata-mata Musa berhasil mengetahui jika Firaun mengejar mereka. Musa segera menyuruh kaumnya agar tidak berhenti, sebab mereka hanya akan aman jika berhasil menyeberangi laut. Musa sempat kebingungan untuk memilih jalan, kemudian dia memilih jalan setapak di antara pegunungan agar memperlambat pergerakan pasukan Firaun. Akhirnya perjalanan mereka sampai di Laut Merah. Kini mereka terpojok sebab tidak ada jalan lagi. Sementara Firaun semakin dekat dengan mereka dengan penuh penyesalan. Lalu Musa membuang pedang miliknya ke dalam lautan. Tiba-tiba keajaiban terjadi, dia terkejut nampak lautan itu mulai surut. Dia yakin ini adalah jalan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Musa dan kaumnya lalu melintasi laut yang telah surut. Saat mereka hampir saja sampai ke tepi, terlihat tentaranya Firaun telah mencapai pinggiran pantai dan akan menyusul mereka. Musa ingin menahan mereka, tapi seketika terlihat ombak yang sangat besar sedang menuju ke arah bala tentara Firaun. Mereka mencoba memilih untuk kembali ke daratan terdekat.
Akan tetapi ombak yang begitu cepat menghampiri mereka, membuat prajurit-prajurit Firaun pada akhirnya tenggelam di telan ombak. Musa berhasil lolos dari terjangan ombak. Kemudian di akhir cerita diperlihatkan Musa kembali ke kampung halaman istrinya untuk menengok keluarganya. Pada cerita ini anak dan istrinya terlihat tidak ikut melanjutkan perjalanan yang masih jauh itu. Musa dan kaumnya kemudian melanjutkan perjalanannya menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Di tengah perjalanan, diperlihatkan kaum yang dipimpinnya sedang menyembah sebuah patung anak sapi. Kemudian bocil gaib itu terheran-heran dan memerintahkan Musa untuk menuliskan aturan-aturan perintah Tuhan di atas batu untuk menjadi panduan hidup bagi bangsa tersebut. Film pun berakhir. Bye-bye.